termasuk kesejahteraan, kepuasan kerja, dan kesehatan mental. Nah, latar belakang juga menyatukan tentang burnout. Burnout itu kondisi kelelahan fisik, ya, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres karena pekerjaan yang berkepanjangan. Setelah kita dengarkan dari paparan eh, dokter kita tadi ya gitu. Nah itu. Kemudian latar belakangnya lagi itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara work-life balance (well-being) dengan burnout, ya. Dan motivasi untuk tetap berada dalam profesi pada dokter umum di Jerman. Gitu. Metodenya penelitian ini menggunakan data kuesioner diisi oleh 1.412 dokter di Saksoni, Jerman tahun 2019. Sampel dianalisis terdiri dari 180 dokter umum yang bekerja penuh waktu. Kemudian burnout-nya diukur menggunakan maslak burnout inventory, ya. Saya nggak tahu nih, General Survey MBI GS, yang mencakup 3 dimensi: emosional, exertion, sinesis, dan profesional efficacy. WEB ini balance diukur menggunakan skala Trianer, Zala, TKS, WLB yang menilai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Apalagi ya? Langsung ke hasil ya dok, hasil penelitian. Hasil ya. Oke. Tar. Teman-teman mau lanjut mungkin mau menyampaikan hasil. Jadi hasilnya. Jadi hasilnya ini bahwa WLB itu memiliki hubungan yang signifikan dengan ketiga dimensi yang disebutkan di atas tadi. Dimensi apa? Signifikan dengan ketiga dimensi burnout. Semakin baik work-life balance, semakin rendah tingkat emosional, exhaustion, dan cynicism. Serta semakin tinggi profesional efficacy-nya. Kemudian hasilnya lagi itu work-life balance ini juga berkorelasi positif dengan motivasi dokter untuk tetap berada dalam profesi. Selanjutnya faktor lain seperti memiliki tempat tinggal di daerah pedesaan juga mempengaruhi tingkat burnout. Itu mungkin seharinya kali ya. Iya. Tapi ada yang menarik juga ya dok ya, dokter yang tinggal di daerah pedesaan cenderung lebih sedikit mengalami sinisme terhadap pekerjaan. Nah, berarti yang di kota lebih tinggi sinisme. Di daerah lebih sedikit mengalami sinisme terhadap Mungkin di kota lebih pekerjaan. banyak godaannya ya dok, lebih emosional, lebih tinggi. Karena ada pengaruh stresor yang lain dok selain pekerjaan. Iya, kalau di Biasanya kota mungkin lebih tinggi. banyak kerja. Kemudian juga dokter Burnout itu apa ya? Pengertian burnout tuh apa? capek, lelah, letih, Kelelahan dok, 5L. capek, Emosional oleh karena stres kerja berkepanjangan. Ada pengaruh sama jumlah penduduk nggak dok itu dok? Pengaruh nggak? Pengaruh nggak? jumlah penduduk. Ya, di desa Jumlah sama di penduduk. kota nih. Iya. Pengaruh nggak itu? Maksudnya orang nggak senang yang begitu ya, sedangkan udah capek gitu ya Pak? Ya maksudnya di desa kan mungkin, makanya banyak di desa mungkin karena jumlah penduduk di desa nggak banyak nih. Nah, kalau di kota nih banyak nih. Nah, itu. Macet jelasnya dong, mau pergi kerja. Itu kehidupan lebih tenang. Sudah ada. Mungkin masyarakatnya lebih gampang ya dibilang ya.
Betul. Jadi Kalau di desa masyarakatnya kan tidak terkompleks. lebih Ya, Lebih seragam di desa dibandingkan di kota. ya di kota Jadi homogen. ya betul dok. udah diatur ya. Ya. Nah, terus ini ada lagi yang menarik juga nih. Dokter perempuan memiliki efikasi profesional lebih tinggi. Wah, ini kita dokter dokter laki-laki nggak kurang efikasi profesional katanya. Kita profesional dok, berarti ini dok. Dokter Biasanya perempuan wanita memiliki. lebih terukur bekerjanya dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki maunya cepat. Padahal ada Hmm, bayinya ya. iya. Saya itu dok. Nah, kalau yang bayi itu dokter yang memiliki anak lebih rentan terhadap kelelahan emosional. Gitu. Enggak, ya kan? Nanti begini aja lah itu. Kurangnya Dokter yang koordinasi memiliki anak lebih rentan terhadap kelelahan emosional. Dia capek ya, ke dokter lelah perempuan. secara emosional. Iya, spesialis. Oke, lanjut. Ada yang mau menyampaikan diskusi dan implikasinya, teman-teman? Silakan lanjut. Diskusi dan implikasi. Dokter Haris yang kayak udah siap. Ini yang kurang follow up, kurang Coba ya dok. tadi kita masukin kemana? Ini Kan pasiennya di sini mungkin kasihnya peningkatan dari WLB ini dapat menjadi strategi ya, di mana bisa mengurangi dari yang burn on tadi, yang meningkatkan dari motivasi dokter. Tapi eh, di sini juga adanya dukungan yang jelasnya ya, dukungan administratif dan pengurangan beban kerja yang dapat meningkatkan dari WLB dari untuk dokter umum. Karena WLB juga menjadi faktor penting dalam menarik generasi baru dokter ke dalam profesi ini. Gitu ya dok. Kita mau nambahin lagi dok? Ya, di sana nyebutnya dokter umum ya, Dok ya. Ini kan kalau kita kan berarti S3KLP-nya ya. Ini kan di Iya, Jerman WLB-nya dok. dokter umum ya. Dan di sana memang ada kendala administratif memang ya, kendala administratif dan juga beban kerjanya lebih tinggi ya. Beban Beban kerja yang kerja lebih lebih banyak, tinggi yang lebih tinggi. dan kesejahteraannya kurang ya. sama di Indonesia juga, Dok. Sama ya. Kayaknya kalau kesejahteraan sama ya dok. Jadi curhat, sesi curhat. Ya, Dr. Yul, boleh sedikit sharing Siap, Dr. ya Yul. silakan Pak Mati, silakan. Nah, saya kemarin tanggal 16 Februari baru ketemu teman saya yang dari Amerika. Dia SPPKLP di Indonesia lah. Dia cerita bahwa di sana itu kerja dari jam 8 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 5. Dalam satu sesi shift kerja, dia cuma melayani pasien 8 yang tatap muka, 2 yang bicara melalui on call. Oh, Yang telemedicine. ditekan, ya. Tapi kesejahteraan mereka luar biasa. Kalau dihitung ke rupiah itu 1 tahun bisa 7,4 miliar. Oh, Amerika ya Pak ya? Iya, di Amerika. Jadi di sana yang lebih digalakan itu adalah bagaimana preventif itu yang nomor satu kan. Makanya kalau ada orang yang obes, dia langsung segera memberikan nasihat, edukasi yang lebih. Begitu juga ada orang pasien itu yang perokok, dia juga akan memberikan motivasi yang lebih. Karena jangan sampai komplikasi dari rokok atau obesitasnya itu akan membebani anggaran iuran tadi katanya. Tapi tadi mereka cuma dapat pasien 10. Satu shift pagi, satu shift sorenya, jadi cuma 20. Beda mungkin dengan kita ya di sini. Jadi beban kerjanya sedikit ya maksudnya ya Dr. Ahmadi ya? Iya. Dibatasin Karena ya? 8 yang mengerjakan langsung tatap muka, yang 2 tidak tatap muka. Mungkin itu maaf sharing dari cerita kawan yang ada di Amerika. Memang agak beda dengan kita ya. Iya, tapi kan kemarin ceritanya dokter kemarin itu ya, Dokter Ahmadi juga dia nunggunya 2 hari ya untuk sakit kepala kan? Iya.
ngantri dia kan, nggak bisa langsung kan, karena Benar, ada dibatasin itu kawan di Inggris pasiennya. itu mau sakit kepala berobat nunggu 3 hari. Betul. Iya, Nah, Nih, di kita sepertinya bisa Pak, begitu dokter Ahmad. Kalau nggak ngamuk pasien gitu. ngamuk lah. Kan mau menggeserkan paradigma, Dok. Iya, iya. Betul, Nanti betul udah dokter Ahmad. masuk ini aja, masuk apa media sosial aja lagi dok ya. Nah, dokter menolak pasien gitu kan, judulnya kali Iya, nanti ya. judulnya menolak pasien. Oke. Oke, ini sedikit lagi mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan teman-teman sebelum nanti kita bahas yang lain selain jurnal ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan? 2 aja mungkin Saya dari coba lagi, artikel ini. Dokter Yul, saya coba Pak Ketua. Ya, silakan. Jadi work life ini pada dokter umum memiliki hubungan yang signifikan dari penelitian ini ya, dengan burnout, dengan motivasi untuk tetap berada dalam profesi. Dalam penelitian ini dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, intervensi yang meningkatkan work life balance ini dapat menjadi cara untuk meningkatkan kesehatan mental dokter, memperkuat sistem kesehatan dan menarik generasi baru dokter yang berbakat. Gitu kan. Iya. Iya, berarti ada yang resign jadi dokter juga ya, dokter Agus ya, karena terlalu burn out ya. Iya. Ada Ya, mungkin kita semua teman-teman merasakan waktu COVID kemarin ya, begitu burn out-nya. Itu kan yang paling kita rasakan real ya. Waktu COVID kemarin itu begitu banyak pasien, kita nggak berhenti, nggak kehabisan ini ya, nggak kehabisan pasien datang terus. Nah, itu mungkin nggak ada lagi work-life balance di situ kan, waktu pandemi kemarin. Nah, mungkin karena ini bukan pandemi lagi, work life balance itu mungkin bisa dibentuk ini tadi ya, karena ini kan berdampak pada efikasi profesi, emosi. Tadi kan ada 3 komponen, sama satu lagi tadi eh, Apa jadi sinis, kata? sinis, Ya. sikap sinis, Sinisis. ya, ya bisa efikasinya lebih tinggi gitu, work life balance atau keseimbangan kerja dan kehidupan. Gitu kali ya, teman-teman. Prof. Rika, ada lagi yang mau? Iya, menarik. Amerika itu ada yang mobil apa ya, fiction, tapi private medicine itu benar-benar dihargai ya di sana. Kalau di kita belum ya. Kegiatan preventif itu dihargai nggak ya sama BPJS? Belum. Belum, karena kita masih Prof. berbasis Ya. kuratif ya, itu masalahnya. Iya, Prof. Heeh. Harusnya tugasnya dokter KKLP itu menyehatkan pasien, bukan mengobati pasien ya. betul, Dok. Nah, sekarang faktanya dokter-dokter puskesmas kan hanya mengobati pasien, tidak menyehatkan. Jadi prestasinya itu bukan semakin banyak pasien, justru prestasinya itu semakin sedikit pasien dan semakin banyak kegiatan preventif, promotif, gitu kan ya. Nah, karena kita banyaknya fee for service, servisnya servis kuratif ya, akhirnya orang cenderung mendapatkan banyak insentif ketika pasiennya banyak yang datang. Jadi sistem kesehatan juga perlu dirubah ya, sistem pembiayaan kesehatan ya. Menarik sekali Bapak Ibu. Jadi kalau direfleksikan dari yang dibaca dari papernya Erik tadi, kira-kira bagaimana kalau menuju ke diskusi berikutnya? Jadi apa alasan Bapak Ibu mengambil SPKKLP? Ini Dokter Amelia nih mau ngomong kayaknya. Kira-kira akan lebih work-life balance pandai, karena itu work-life balance yang ditulis di paper kan di luar negeri ya. Nah kalau di kita Iya, Jerman. bagaimana?
Biasanya kalau pembelajaran dewasa tidak perlu ditunjuk, langsung inisiatif sendiri begitu ya. Ya, kalau menurut saya Prof, sama seperti yang saya katakan di Menko tadi, bahwa untuk supaya work-life balance-nya itu terjadi, dukungan perundang-undangan itu sangat kita butuhkan. Jadi memang dari bagaimana konstruksi pelayanan kesehatan di negara kita itu diperbaiki dulu. Lebih ke preventifnya, kemudian pembagian kerja yang jelas, dan yang paling penting seperti yang kita katakan tadi ya, ada filling the gap sebenarnya. Beberapa dari kawan-kawan ini juga kan, sama saya juga itu kan ambilnya kesehatan masyarakat ya. Jadi ketika kita melihat ada program SPKKLP ini berjalan waktu, kita melihat bahwa ilmu kita yang dua itu nyambung, ilmu sebagai pelayan personal sama ke masyarakatnya itu masuk. Nah, SPKKLP itu bisa di situ dong, Prof. Ya, baik. Nah, kalau kita nunggu kan jadi kayak ayam sama telur ya, Bapak Ibu ya. Betul. Nah, kalau kita nunggu perundang-undangan ganti DPR itu kalau rapat lama ya, bertahun-tahun ya. Apalagi kalau terkait dengan keuangan kesejahteraan sekarang sedang efisiensi anggaran. Dengan kondisi yang ada sekarang kira-kira, dengan Bapak Ibu menjadi SPKKLP nanti lebih work-life balance atau lebih nggak punya waktu, lebih stres atau malah lebih happy? Bagaimana kira-kira? Kayaknya Harus lebih bakal happy, lebih Dok. happy, harus lebih happy. Harus lebih happy. Iya, Yakin? karena ya yakin. Karena kemarin kan kita tidak tahu ya sebenarnya setelah dapat ilmunya, oh ini ya ada yang bisa kita lakukan lebih. Jadi ada hal-hal yang bisa kita terapkan ketika kita melayani pasien-pasien secara komprehensif dan holistik. Kadang-kadang kan permasalahan kita itu juga ketika kita melayani, kita kepengennya bantu seperti ini, tapi ternyata ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, di sini kita berharap seperti yang proses tadi, ya yang bukan menjadi tanggung jawab kita ya, kita lupakan dulu, tapi kita mungkin mencoba melayani lebih baik dari segi yang kita mampu gitu. Iya, iya, iya. Ya, Baik. kalau saya sih merasa begini, Prof. Ini kan tadi yang disampaikan oleh Dr. Amel juga memang ini ya sama. Saya kan juga mendalami kesehatan masyarakat public health dan sangat relevan kan dengan KKLP ini, dan dengan adanya KKLP ini kan kita artinya bergerak bersama ya dok ya. Tadinya kita ini, kalau saya terus terang merasa sendirian waktu kalau mau menurunkan berat badan orang, mau membuat orang itu berhenti merokok, itu kayak sendirian aja gitu berjuangnya. Nah dengan KKLP ini kan kita semua sama-sama nih jadinya. Ber, sudah ada kolegiumnya juga, kan sudah ada spesialisnya juga. Jadi mungkin ilmunya juga jadi nanti sama, jadi bergeraknya sama, terorganisasi, ya harapannya impactnya akan lebih mudah sehingga kita juga bisa lebih ini sih dok, lebih lebih tersistematis dan terstruktur dalam 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 menerapkan ilmu public health-nya dok. Ya lebih optimis aja sih dok melihatnya, karena ini udah ada organisasi, teman-teman nanti spesialisnya juga lebih banyak gitu kan. Ya dengan bergerak bersama harapannya layanan primer dan pencegahan bisa terwujud sih dok, mungkin gitu kalau saya dok. Iya, iya, terima kasih. Kalau dilihat dari historinya SPKKLP ini kan sangat panjang ya. Jadi kita Ya, beruntung di dalam fase di mana sudah memasuki keberhasilan, begitu. Jadi perjuangan panjang itu yang menikmati kita, senior-senior kita yang dulu-dulu sudah tidak terlalu menikmati hasil perjuangannya. Dan ini satu keniscayaan nanti layanan primernya akan semakin baik, semakin berkembang karena sudah mulai ada pengakuan dari BPJS walaupun masih belum aspek preventif promotifnya ya. Kemudian psikologinya sudah diakui, pendidikan spesialis yang formal university based juga sudah diakui, dan memang sudah ada target kebutuhan SPKKLP yang sudah diproyeksikan sampai 10 tahun ke depan. Jadi ini merupakan harapan bagi kita semua sebenarnya ya. Bagaimana kita nanti bisa berkontribusi di masyarakat untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi terima kasih kalau Bapak Ibu sudah confident, sudah yakin dan merasa ini ada sesuatu yang
memberi harapan ke depan. Nah, kira-kira bagaimana rencana pengembangan karir ke depannya? Mungkin Bapak Ibu yang belum menyampaikan pendapatnya. Bu, sedikit ingin turun, Bu. Oke, silakan Pak. Ya, kalau saya sih berharap ke depan dengan SPKLP lebih banyak, tentu di banyak edukasi kan di semua lini, terutama di PKTP atau puskesmas kan program edukasi akan semakin berjalan, masyarakat semakin paham. Karena masyarakat semakin paham dan keluarga juga dilibatkan, harapannya mereka akan bisa menata penyakit-penyakit awal secara mandiri. Mudah-mudahan ke depan kunjungan kuratifnya untuk kita di puskesmas atau di PKTP mungkin berkurang, Bu. Itu yang saya menatap ke depan. Terima kasih, Prof. Ya, itu untuk pengembangan karir pribadi Bapak? Ya, insya Allah kita akan mengajak kawan-kawan di lingkup klinik saya untuk berusaha mengeterapkan sistem patient center, kemudian memanusiakan pasien dengan cara mengajak mengambil keputusan bersama dan melibatkan keluarga. Kalau kita upayakan untuk dijalankan seperti itu. Ya, ya, baik. Saya dengar kalau di puskesmas kan memang SPKKLP belum diakui jafungnya ya. Tapi saya yakin ke depan pasti dalam waktu singkat itu akan jadi bagian dari pengakuan di Kemenkes. Barangkali SPKKLP bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kapitasi ya. Ada nggak ke sana kira-kira, oh dengan saya punya SPKKLP kira-kira pasien itu akan lebih mudah tertarik untuk bergabung dengan klinik saya sehingga jumlah kapitasi yang meningkat. Gimana? Mungkin Bapak Ibu ada masukan. Izin dok, Iya, monggo. kalau menurut saya insya Allah karena dengan kita ada ilmunya, kita yang bisa kita terapkan, nanti pasien itu akan berasa sendiri gitu. Bagaimana kita mau menempatkan pasien itu sebagai senternya. Jadi bukan kita, dan kemarin kan kita sudah refleksi juga apa saja kekurangan-kekurangan kita sudah beberapa kali secara etik seperti apa, kemudian kita sudah perbaiki SOP kita dalam menerima pasien. Jadi mudah-mudahan ke depannya ini lebih bisa berdampak ke masyarakat, dirasakan langsung dan otomatis penilaian mereka kepada kita berubah, kepada kita secara pribadi maksudnya. Iya, iya, iya. Nah, ini bagian dari refleksi yang nanti Bapak Ibu perlu tuliskan ya dalam 2 halaman refleksi. Kira-kira dibandingkan dengan ketika Bapak Ibu berpraktek sebagai dokter umum dan ketika nanti berpraktek sebagai dokter SPKKLP, kendalanya itu apa yang mungkin ditemui? Kalau yang sudah saya rasakan dok, mungkin boleh ikut turun rembu. Apa? Ya, jadi saya berpraktik sebagai dokter di layanan primer BPJS dok. Pasien saya rata-rata 1 kali jaga 4 jam itu sekitar 40-60 orang. Saya mulai mengikuti program RKL ini kan mulai tambah insight baru ya dok. Jadi akhirnya ketika menangani satu pasien tertentu itu saya nggak bisa langsung cepat. Kalau dulu biasanya satu pasien 5 menit ini bisa satu pasien 15 menit, 20 menit sampai perawat-perawat saya itu ayo dok cepatkan sedikit soalnya pasiennya yang lain tunggu lama. Iya, jadi sampai saya tuh harus lembur ya dok. Jadi yang tadinya selesai jam 12 sampai setengah 1 atau bahkan kadang jam 1 saya WA suami gitu ya. Jadi saya belum bisa pulang. Efek RKL ini sebenarnya. Praktek di mana Dokter Yuda? Gimana dok? Gimana Prof? Prakteknya di mana? Saya di Palembang Prof. Tapi saya lulusan UNER Prof. Jadi dengar logat dokter tuh, dengar logat profesor tuh saya ingat suami saya karena WA. Oh banyak sekali ya pasiennya ya, bagus ya. Banyak alhamdulillah. Iya, selamat dok.
Ya memang Nah, karena kalau mengimplementasikan medical record-nya SPKKLP kan panjang ya. Riwayat medical keluar record juga. belum, Prof. Iya, panjang banget Eh, itu. jadinya tergerak untuk edukasi ya, Prof. Sampai Hmm. kondisi, tapi edukasi memang karena rata-rata kan pasien datang karena berharapnya diberitahu ya sebagian rumah kondisinya. Jadi karena mengedukasi itu jadi panjang sekali, Hmm. lama untuk beberapa pasien tertentu sih, Prof. Memang kalau yang batuk pilek biasa kan Iya, iya. hal-hal simpel yang meningkatkan daya tahan tubuh saja seperti itu. Cuma jadinya akhirnya lama. Cuma memang memberikan perasaan yang lebih bahagia ya karena sebagian pasien sampai nanya namanya siapa dok gitu kan. Terus prakteknya biasanya hari apa. Saya seneng nih kalau diajakin ngomong kayak gini. Jadi saya tahu sakit saya itu seperti apa. Karena saya biasanya kan memberikan penjelasan dari mulai root cause dari penyakitnya ya Prof, supaya mereka tahu gimana caranya supaya nggak gampang kambuh, misalnya seperti itu. Terus gimana supaya bisa tercegah atau mengobati dengan sendirinya, misalnya tidak selalu tergantung obat dan sebagainya, atau bagaimana supaya pengobatannya berhasil, atau bagaimana supaya keluarganya tidak mengalami kondisi yang serupa gitu. Jadi akhirnya seperti itulah. Cuma problemnya di saya, kendalanya akhirnya karena pasiennya banyak, jadi lembur. Belakangan memang akhirnya oleh kawan-kawan perawat nih akhirnya di stop, Prof. Yang tadinya bisa mengerjakan sampai 60 pasien, itu akhirnya sama mereka dibuat batasan, udahlah kalau dokter vet yang jaga 40 atau 30 pasien aja udah cukup. Nanti biasanya udah ditutup pendaftaran dari mulai jam 11, apalagi kalau melihat pasien masih antri panjang gitu. Jadi Iya, iya. terpaksa harus menolak pasien karena kondisi saya maunya lebih ideal gitu. Itu aja sih. Iya, iya. Kalau di puskesmas sekarang kan sudah diberlakukan by appointment ya. Jadi pasien datang jam sekian sampai jam sekian gitu. Kalau di klinik Bapak Ibu apa sudah begitu? Belum ada, Prof. Sebenarnya sih Nggak kan ada, ada Prof. rekam terus ada ini ya Prof, MJKN ya. Di MJKN tuh sebenarnya kalau mereka antri online, mereka sudah tahu tuh prediksi mereka harusnya dilayani jam berapa. Cuma pada kenyataannya pasien kita kan masih low educated ya, Prof. Lebih banyak yang low educated. Mereka ngerasanya kalau sudah daftar di MJKN, mereka nggak teliti lagi tuh kira-kira selisihnya berapa dengan antrian yang sudah ada. Jadi akhirnya mereka kadang santai udah daftar, datang nanti pasti langsung dilayani. Padahal akhirnya kadang numpuk di belakang juga, Prof. Gitu. Nah itu jadi kendala juga karena BPJS ya. Mungkin sistem memang belum terbaiki ya di Indonesia. Bismillah lah, semoga Indonesia bisa mencapai kondisi seperti di Jerman gitu. Karena teman saya yang cerita di Jerman itu sesama sejawat sih dari UNER juga. Kalau mau ketemu GP aja itu susah banget. Atau misalnya dia mau melahirkan di Jerman tuh nggak boleh dia kalau nggak ada kondisi khusus. Kalau nggak ada kondisi khusus tuh nggak boleh ketemu sama OB, harus ketemu sama midwife sama bidan gitu. Jadi itu udah mungkin beberapa puluh tahun lebih maju dari kita ya, Prof. Jadi kenyataan di Indonesia seperti itu, nggak apa-apa, Bismillah aja. Semoga kawan-kawan yang ada di sini nanti bisa semakin memperbaiki lah kondisi dan sistem. Amin, amin. Itu Nikita Willy saja di Amerika sama midwifery kan? Amin. Iya. Bukan dengan, kalau di kita kan mintanya harus dengan dokter Objin begitu kan? Nah, gitulah. Kadang sampai kalau kemarin dokter Ahmadi kan cerita susah banget tuh ya mengedukasi pasien yang dikit-dikit minta rujuk. Kalau saya kadang terakhir jadi pegangan saya gitu ya, bahwa kadang-kadang kalau misalnya pasien tuh ngeyel, saya bilang ya Bapak Ibu sebenarnya saya mau bantu, cuma saya nggak bisa bantu karena sistemnya sudah dibentuk oleh BPJS. Jadi bukan saya nggak mau bantu, tapi saya nggak bisa bantu. Sudah titik. Kalau udah kayak gitu, mereka biasanya udah mundur. Oh ya dok, ya sudah, terima kasih. Ya ini saran saya seperti ini. Kalau misalnya mau ngikutin boleh, kalau enggak ya terserah. Tapi saya yang jelas nggak bisa bantu karena saya terbatasi oleh sistem. Iya, iya, iya. Menarik sekali. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin share kendala yang dialami selama Bapak Ibu berpraktek kalau menerapkan SPKKLP? Saya kembalikan ke Dr. Yul. Gimana Dr. Yul? Silahkan disarikan dari hasil diskusi kelompoknya.
Iya, ya ini kita semua memang saling ini ya Prof ya, saling saling belajar sebenarnya Prof ya. Sama teman-teman juga saya mendengar kadang sharingnya juga nambah ilmu secara langsung, secara praktek eh, sehari-hari ya. Jadi kalau tadi teman-teman tadi menyampaikan alasan menjadi apa ya SPKKLP cukup beragam ya dok ya. Mulai dari tadi eh, Dokter Amel ya menyampaikan menerapkan ilmu kesehatan masyarakat sama dengan saya juga tadi yang sangat relevan untuk KKLP ini. Kemudian juga biar menambah kapitasi tadi ya karena memang pelayanan yang kita berikan juga apa ya memang lebih bagus dan memang pasien merasakan secara langsung sehingga otomatis pasien juga akan lebih apa ya lebih percaya atau mungkin lebih banyak sehingga kapitasi akan berdampak ke kapitasi juga ya. Kemudian juga rencana pengembangannya tadi teman-teman sudah menyampaikan tentang apa ya tadi ya rencana pengembangan karir ke depan tadi mensosialisasikan ke teman-teman sejawat yang lain ya karena ini kita kan masih sedikit kebutuhannya masih banyak gitu ya KLP ini. Kemudian juga harap harapannya nanti kebijakan kebijakan dari pemerintah juga ada mendukung terkait dengan eh, Japung tadi ya. Kemudian juga kalau kendala tadi disampaikan tentang waktu ya yang sampai lembur tadi dokter Fetty cerita sampai malam karena memang waktu ngobrol dengan pasien juga lebih banyak. Eh, dan yang terakhir tadi untuk kendala ya. Nah ini belum dibahas tadi Prof kebetulan. Jika menemui kendala siapa yang mau kita temui? Oh iya, Eh, monggo silakan dibahas kalian. Kalau misalnya ada teman-teman pengen memberikan komen silakan. Kalau misalnya ada kendala. Kalau saya sih gini Prof Rika, saya ini tertarik KKLP ini memang tadi yang pertama itu ya Prof ya, memang kesehatan masyarakat. Kedua, saya ini kan memang sehari-hari masih praktek di perusahaan ya Prof. Yang terakhir kemarin itu juga saya sebenarnya mencari pasien dan coba menggali salah satu pekerja itu memang dapat juga Prof. Dapat dalam artian oh kita ternyata belajar genogram sehingga anaknya yang tinggal di sebelah sana itu ketahuan gitu. Oh kondisi keluarganya seperti apa gitu. Nah itu yang kalau dari pekerjanya secara pekerjanya sendiri dengan paparan pekerjaannya ternyata emang ada kendala juga di keluarganya gitu kan pada saat dia nanti pulang ke rumah. Eh, itu yang saya juga dapat insight sih dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi akan lebih ya tadi ya balik lagi dia lebih komprehensif terintegrasi apa yang kita jadi kita melihat pasien nggak hanya pasien dari orangnya yang pekerjaannya apa gitu ya, tapi juga latar belakang gitu ya keluarganya sehingga intervensi kita akan lebih lebih banyak. Nah, jadi saya menemui kendala kalau seandainya nanti pada saat day to day KKLP ini, Prof. Jadi apakah nanti saya kepikiran kalau karir saya sih nanti saya praktek, Prof. Akan ada praktek gitu ya, mungkin akan ada kerjasama dengan puskesmas yang nanti berada di dekat rumah gitu ya, karena di sana saya setahu saya memang belum ada spesialis KLP. Saya di Serpong kebetulan, Prof. Nah, nanti mungkin saya akan kerjasama di sana, kemudian memberikan insight atau masukan dengan dokter yang ada di puskesmas di sana, sehingga kalau misalnya ada kendala ya paling ya saya sih baliknya nanti ke, ke Kolegium di Banten mungkin kalau misalnya ingin ingin mencari pertolongan kalau misalnya ada kendala gitu atau teman-teman sejawat. Mungkin itu kalau saya dari saya Pak. Silakan Pak teman-teman. Silakan Bapak Ibu menambahkan. Mungkin summary yang terkait dengan paper tadi belum dibahas ya, summary-nya tadi ya. Oh iya, silakan teman-teman. Kalau yang summary paper tadi, Prof, saya coba tuliskan di sini. Jadi tadi jurnal tadi itu memang apa ya memberikan kita wawasan ya penting bahwasanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi work life balance itu dapat mempengaruhi kesehatan mental dokter
dan kelangsungan profesi kita juga dalam kita memberikan pelayanan gitu ya. Karena kalau nggak work life balance akan berpengaruh terhadap profesi efekasi. Ini saya dapat istilah baru nih, Prof. Profesi efekasi. Jadi persepsi kita terhadap pelayanan profesi kita ini, apakah kita ini pede atau yakin dengan pengobatan kita, ini dapat istilah baru saya hari ini, profesi efekasi. Kemudian juga sinisme juga berkurang gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi itu namanya kelelahan emosi juga berkurang. Jadi kalau misalnya nggak work life balance ya otomatis akan berdampak apa ya ke bertolak belakang dari yang bisa disebutkan. Itu Prof yang kesimpulan yang dari jurnal itu nih. Ya, ya. Kalau sekarang sebagai dokter umum kan belum resmi SPKKLP ya, masih proses pendidikan. Sebagai dokter umum sudah work life balance apa belum? Saya work life balance banget, Prof. Iya, syukur ya. Prof, saya menikmati. Jadi saya menganggap bahwa work life balance-nya sudah cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan SPKKLP lebih baik lagi ya work life balance-nya ya. Amin. Ya. Diusahakan, Prof. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Atau saking penuhnya pasien malam-malam ditotoki pasien terus nggak bisa tidur gitu gimana? Ya, dok. Saya cukup menikmati juga, dok. Walaupun Menikmati Dok. Walaupun riuh dan melucukan ya Dok. Bapak Ibu rata-rata apa bekerja di klinik pribadi, di klinik perusahaan, di rumah sakit, di puskesmas, Puskesmas juga ada di Dok. puskesmas ya, Dokter Haris. Kalau saya di Saya rumah sakit. anak. Dokter Amelia di rumah sakit, Ibu Rumah Ana. sakit Ibu Ana, betul. Sama baik. sama Dokter Lili. Dokter Ana Di puskesmas, Dok. di puskesmas ya. Terus sore tidak praktek pribadi. Praktek, Dok. Habis jam di puskesmas, praktek di rumah. Nah, Dokter Haris juga praktek pribadi sorenya. Sorenya iya Dok. Jam 2 Dok. Dokter Pangku Ya, pagi di rumah sakit, Dok. Sore praktek mandiri, Dok. praktek mandiri. Kalau Dokter Yul kayaknya di perusahaan ya, Dokter Yul. Iya, betul Prof. Itu Makanya masih ada Sabtu yang saya bisa free, Prof, sebenarnya, Prof. Jadi itu kalau praktek misalnya pribadi. belum praktek pribadi, Prof. Itu apa? Klinik perusahaan atau hanya lebih ke manajerial? Ya, jadi bisa melayani pasien kalau seandainya sedang mengalami keluhan medis dan juga lebih ke arah manajemennya, Prof. Manajemennya ya. Jadi memang menerima juga ini pasien yang sedang tidak enak badan gitu. Oh iya, ya. Kalau Dokter Agus? Kalau saya di klinik swasta perusahaan juga Dok. Jadi saya di lapangan ya kalau tutorial di apa ya di manajemen kantor gitu ya. Nah kalau saya bagian di lapangannya gitu Dok. Jadi memang yang saya hadapi adalah komunitas pekerja Dok. Prof. Jadi semua pekerja-pekerja yang ada di sini gitu sistem kerjanya itu semua di screening gitu. Semua di screening dengan kondisi ketika dia on duty atau sudah masuk ke kerja di lapangan itu adalah fit to work gitu itu. Nah, jadi yang kita sekarang ini yang saya temukan di lapangan tempat saya kerja itu adalah kondisi-kondisi pekerja yang berpenyakit katastropik gitu. Jadi saya harus mengatasi ya gimana caranya agar pekerja-pekerja itu tidak menjadi penyakit katastropik yang menjadi yang lebih jelek gitu, seperti itu Dok. Jadi semua Lebih ya banyak semua mencegah ya, Dokter Agus ya, mencegah, mendeteksi. Gitu. Nyambung di mencegahnya, Prof. Oh iya ya. Di satu perusahaan Dokter Yul sama Dokter Agus? Sama, Prof. Sama ya. Cuman beda subsidiary aja, Prof. Oh baik. Ya ya. Menarik ya. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya kesempatan yang bagus karena berasal dari berbagai macam sama-sama dokter tapi bidang kerjanya berbeda-beda ya, bermacam-macam. Ada yang pasiennya sampai
nolak-nolak dokter Dita tadi. 60 60. sehari. Iya, baik-baik. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan diskusi hari ini bermanfaat semuanya. Saya rasa ini menjadi satu pengayaan untuk lebih menghayati bagaimana nanti seorang SPKKLP bekerja ya. Dan apa sih yang membedakan seorang dokter umum sama seorang dokter SPKKLP. Karena sama-sama bekerja di layanan primer. Sebagai dokter umum kita itu kuliah yang kita lakukan 5,5 tahun, 6 tahun itu sebenarnya itu masih sangat superficial sekali. Oleh karena itulah SPKKLM ini kan peningkatan kompetensi ya, dokter di layanan primer. Selama ini peningkatan kompetensi kan hanya di secondary sama tertiary level kan, spesialis klinik dan subspesialis. Di primer nggak ada peningkatan kompetensi, paling workshop, terus apa kursus-kursus gitu saja kan. Tapi yang sampai peningkatan kompetensi dan diakui eh, gelar spesialisasinya ya baru SPKKLP. Cuman sayangnya justru dapat penolakan dari rekan-rekan sejawat kita sendiri yang dokter umum ya. Jadi mungkin apa namanya? Jadi ditingkatkan kompetensinya itu tidak mau. Tapi ya tidak apa-apa. Bapak Ibu nanti ini kan jadi role model ya, role model bagi SPKKLP bagi sejawat-sejawat yang dikenal oleh Bapak Ibu, bagi pasien dan juga bagi masyarakat sekitar. Mudah-mudahan ini bisa eh, menyebarkan penerimaan masyarakat terhadap spesialis baru kita itu SPKKLP. Sepertinya tadi Dokter Radius belum sempat menyampaikan ya, Dokter Radius. Belum di-unmute Dokter Radius. Belum terdengar Dokter Radius karena belum di-unmute. Sepertinya Dokter Radius kesulitan meng-unmute ya. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Kita masih ada waktu sekitar 11 menit. Ada kendala selama proses pembelajaran sejauh ini? Iya, Prof, kalau boleh bertanya, Prof. Iya. Ya, saya tuh lagi galau mencari konsep untuk mini projectnya, Prof. Konsep mini project. Iya, untuk tema atau topik atau area gitu ya, Prof. Dengan yang tadi saya latar belakang saya tadi ya, Prof. Mungkin Prof Rika ada ini, Prof, ada usulan atau ada apa ya insight apa sih yang perlu digali gitu ya, Prof. Dokter Yuli itu perusahaannya perusahaan apa, Dok? Perusahaannya migas, Prof. Migas Power. ya. Tapi tidak di lepas pantai kan? Enggak, di kantor. Karena di kantor lebih memanage dokter-dokternya atau gimana tugasnya? Jadi saya itu memanage karyawan termasuk anggota keluarganya. Jadi karyawan plus anggota keluarganya. Jadi saya itu punya data semua karyawan sama anggota keluarganya, Prof. Tapi memang tadi nggak berbasis tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya kan nyebar kemana-mana. Jadi komunitasnya ya komunitas pekerja, ya, bukan komunitas demografi tertentu di lokasi tertentu. Jadi kalau misalnya saya mengikuti tempat tinggalnya tersebar banget ya, Prof, ya, se-Indonesia bahkan. Jadi kalau misalnya ke komunitas Indonesia itu nggak akan mungkin. Nah itu saya maka jadinya bingung, Prof. Apakah nanti saya malah ke puskesmas terdekat di rumah saya gitu ya, Prof, ya. Karena memang di situ juga membutuhkan. Apakah memang saya tetap akan mencari di tema di perusahaan saya, Prof, ya? Bagusnya, Prof. Mini projectnya itu mengambil case tertentu? Belum tahu saya, Prof. Apakah memang case tertentu atau ada sistem atau prosedur atau apa? Saya juga masih belum dapat gambaran, Prof. Sebenarnya kalau dokter punya data karyawan beserta keluarganya, bisa di pick up aja satu keluarga gitu yang kira-kira mempunyai kasus yang menarik sehingga genogramnya bisa lengkap, gitu kan? Terus apa namanya diulas lebih detail. Misalnya saya nggak tahu kondisi yang ada. Misalnya ada satu, kemarin saya punya pasien, kebetulan anaknya profesor, anaknya dokter juga. Dia juga dokter tapi drop out gitu. Ada masalah ada masalah psikologis gitu ya. Nah, itu kalau ditarik ke atas genogramnya itu menarik sekali. Kenapa itu terjadi gitu loh.
Dan kebetulan karena saya seorang konsultan genomik ya, jadi saya bisa mempunyai data-data itu dan itu menarik untuk saya ulas gitu. Jadi kalau misalnya dokter ada hal-hal yang menarik di antara data-data pasien dokter yang diambil, bisa dipakai sebagai mini project. Jadi pendekatan case report seperti itu ya, Prof. Bisa, Prof. Berarti ya? Bisa. Kan subspesialisasinya KKLP itu kan ada dua, COPC dan FOMC, Family Oriented dan Community Oriented ya. Jadi dokter bisa ngambil pendekatan yang family oriented. Kalau yang di puskesmas ya bisa family oriented, bisa community oriented, itu lebih luas lah kalau di puskesmas bisa dilakukan. Kalau dokter ambil family oriented kan bisa. Dan pekerjaan dokter menurut saya lebih cocok ke family oriented daripada community oriented. Karena dokter tidak mengedukasi populasi kan, tapi mengedukasi karyawan dan keluarganya. Bahkan aspek obesitas pun bisa menjadi hal yang menarik. Dokter kan bisa menghitung bagaimana asupan karbohidrat, protein, lemaknya gitu kan. Misalnya ada satu pasien terus ketika ditulis ternyata mungkin pola makannya yang yang perlu diperbaiki dalam keluarga itu, atau perlu exercise, atau mungkin work life balance-nya tidak termanage dengan baik, itu bisa menjadi isu-isu yang menarik untuk dianalisa. Oke, jadi yang lengkap datanya yang menarik itu ya, Prof, yang bisa diangkat ya, Prof. Iya. Oke. Makasih, Prof, ini, Prof. Sama-sama. Diabetes misalnya, ya bisa jadi itu kan ada proses pass-through ya dari orang tua ke anaknya dan sebagainya, pola makan, pola aktivitasnya. Itu menarik untuk dibahas. Ya. Bapak Ibu ada lagi yang ingin sampaikan? Dok, izin Prof. Silakan. Mau tanya, jadi kesimpulannya dok, untuk willingness ini kembali ke kita sendiri atau gimana ini dok? Apanya Pak? Willingness-nya ini dok, willingness life-nya. Work life balance ini. Iya. Ya, jadi diharapkan kita sebagai dokter SPKKLV kita gini kan, kita kalau mengedukit orang lain, itu role modelnya siapa? Kita sendiri kan? Iya. Jadi ya dengan pengetahuan yang kita dapatkan baik melalui paper yang kita baca dan apa yang diharapkan jadi seorang SPKKLV, kita harus mengatur supaya kita juga menjalankan work life balance itu. Karena kalau tidak balance work life-nya, akhirnya kan stresor, dalam kondisi stresor yang lebih tinggi ya. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan hormonal. Akhirnya terjadi penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh meningkatnya simpatetis kita misalnya. Jadi itu menjadi bagian dari kita sendiri menerapkan kepada diri kita dan juga untuk mengedukasi pasien-pasien kita. Makanya diharapkan dokter SPKKLP nanti lebih aware terhadap pola makan yang gizi seimbang, lebih aware terhadap work-life balance, lebih aware terhadap preventive medicine. Let's say kita mengatakan preventif, ayo Bapak Ibu jangan merokok, lah dokter SPKKLP sendiri merokok. Ayo Bapak Ibu tolong dijaga supaya tidak terjadi penyakit jantung koroner, jangan makan berlemak, berat badannya dijaga. Dokternya sendiri bagaimana? Nah, itu tantangannya. Nah, kalau dulu dokter umum begitu masih dimaafkan, kalau SPKKLP harusnya nggak boleh begitu, kita lebih ke preventif promotif. Nah, coba diukur masing-masing, BMI-nya dalam batas normal atau tidak. Nah, harus kayaknya. Harus. Jadi kalau kita mau ngajari pasien gimana ngitung berapa asupan karbohidrat, protein, lemak, dirinya sendiri dihitung apa enggak? Nah, tantangan terbesarnya kan justru di diri kita, toh? Ya, betul, Dok. Jadi emang harus jadi role model ya, Prof, ya, sebelum ngomongin orang ya, Dok. Ya betul lah, sebetulnya. Makanya beratnya jadi dokter itu sebenarnya kan itu. Dokter itu kan kompetensi dokter itu kan jadi leader in community ya. Jadi leader in community, professional dokter, misalnya educator, manager. Nah sebelum kita menuntut orang lain, seperti kita kalau menunjuk begini kan, tempatnya kembali ke kita, ya role modelnya kita sendiri. Ya, kalau enggak, ya pasiennya enggak percaya, dokter ngomong doang, dokter sendiri juga begitu, kan begitu. Ya betul itu Dok. Berapa berhubung berat badan obesitas.
Berapa banyak itu coba dokter-dokter klinisi kita, spesialis penyakit jantung, spesialis penyakit dalam, yang dia sendiri besar begitu kan, Iya. melebar gitu. Kan nggak cocok sama ilmunya. Betul. Nah, itu Bahkan ada tantangan juga ya yang buat merokok, kita Dok. semua, betul. Ya, kira-kira Ya, gitu. Pak. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Izin dok, Ya, silakan Dokter Radius. ini dok, mungkin dari yang untuk keseimbangan antara beban kerja dengan apa, mungkin lebih dibilang refreshing ya, waktu senggang untuk seorang dokter itu kan tergantung balik lagi ke pribadi masing-masing. Dokternya gimana mengatur waktu ya. Eh, Lepas dari SPKKLP, kalau memang dokternya belum bisa nggak bisa membagi waktu yang bagus, kayaknya tetap juga beban kerjanya tinggi. Contohnya dia ngejar-ngejar praktek yang banyak, pagi di puskesmas, sore eh, di tempat klinik A, misal malam nanti kejar lagi klinik B. Itu kan banyak tuh dokter-dokter umum yang juga kayak gitu. Jadi untuk khusus untuk yang apa, yang WLB tadi itu memang kita balik lagi ke dokternya masing-masing, gimana ngaturnya, apa, ngatur pola waktu yang seimbang gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau untuk masalah kendala dok, kalau khususnya di daerah saya dok, di Kerinci ini kan SPKLLP ini termasuk yang baru dok. Soalnya baru saya yang baru pertama, belum ada spesialis KKLP di sini. Jadi mungkin untuk sejawat-sejawat dokter umum yang lain yang ada di Kerinci, mungkin ya jadi kayak mana ya, nanti di Kesmas mungkin salah satu menjadi kendala lah. Eh, Mungkin mereka menganggap KKLP kan belum terlalu gimana, belum ada yang masuk di ini, orang tuh belum kenal kali kan. Jadi mungkin orang itu nanti adalah seperti kayak mana tuh, Menolak. apa namanya itu, kalau menganggap kita nih spesialis apa tuh katanya kan. Itu biasa, soalnya dari cerita-cerita senior yang ada yang sudah ikut pemutihan kemarin, mereka juga mengalami seperti itu yang di kabupaten tetangga. Dia malah dicibir-cibir sama sejawat, malah sejawat dokter umum yang mencibir, spesialis apa itu, apa sih beda sama kita. Tapi ujung-ujungnya sekarang orang tuh malah ikut RKL sekarang. Nah, jadi paling bagi kami yang dokter yang ikut RKL yang baru pertama kali di daerah saya di Kerinci ini, mungkin kalau saya ini, mungkin itu yang mungkin yang paling akan dihadapi besok. Mungkin dengan sejawat-sejawat dokter umum yang lain yang ada di Puskesmas di kabupaten. Mungkin itu paling kendala yang ini dok. Ya, betul Dokter Radius. Jadi kenapa sekarang yang ikut RKL banyak? Bisa jadi yang ikut RKL banyak itu adalah yang kontra ketika pertama kali pemutihan gitu. Karena ya itu dinaikkan kok nggak mau gitu loh. Habis itu nggak perlu sekolah yang 4 tahun lagi dinaikkannya. Tapi nggak mau gitu kan. Itu kan aneh ya. Tapi nanti ketika akhirnya jumlah kita semakin banyak dan semakin dirasakan manfaatnya di masyarakat, akhirnya nanti kan menyesal. Nah, kayak kalau ada apa-apa perubahan apapun, jangan ini tidak hanya terkait SPKKLP ya. Ada apapun tuh jangan negatif thinking dulu gitu loh. Oh, toh tidak merugikan, tidak menyebabkan terputusnya rezeki kan begitu ya. Betul dok. Iya benar. Ada nggak Bapak Ibu yang dengan jadi SPKKLP harus dipecat dari pekerjaannya, malah pasien tidak mau ke Bapak Ibu, ke tempat praktek Bapak Ibu, kan nggak ada toh? Enggak. Ya Ya. nggak ada dok. Paling Malah tidak kalau sekarang pasien sudah percaya sama Bapak Ibu akan meningkat kepercayaannya karena Bapak Ibu mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan knowledge, tambahan kompetensi, ya kan? Apa betul ada? dok. Saya dulu ke dokter sebagai dokter umum, ternyata sekarang dokter sudah jadi KKLP, saya tidak mau lagi, kan nggak ada kan yang begitu? Kalau izin dok, Prof, kalau untuk Ya. pasien mungkin malah jadi nilai plus, nilai Oh, tambah. Tapi betul. kalau dengan hubungan kita dengan sejawat-sejawat dokter umum yang lain,
Itu mungkin orang itu tuh yang ini sama kita yang apa bahasa itu sinis apa namanya. Iya, iya biasa. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan kita di ini. Iya, Di, ditawari aja dok. Nanti kalau ada lagi RKL, dok tertarik nggak ikut RKL? Barangkali tertarik. Kalau nggak tertarik, saya tawarkan ke teman yang lain begitu. ya, siapa? Semangat ya Bapak Ibu, itu sudah biasa. Jadi yang namanya hal yang baru, dulu spesialis emergency medicine kan juga gitu kan, berantem dengan bedah, berantem dengan anestesi. Dulu emergency medicine tuh masih lebih cepat kita progresnya. Karena emergency medicine tuh baru buka UB, baru tahun ini UI buka lagi itu berapa puluh tahun jedanya. Kan beda kan? Terus ada lagi spesialis baru kedokteran kelautan, ada lagi spesialis baru hiperbarik, ada lagi spesialis akupunktur dan sebagainya. Namanya hal yang baru, pertama dianggap asing. Namun ketika 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 sudah terasa manfaatnya, maka orang berbondong-bondong datang. Dan ketika orang mau berbondong-bondong sudah telat, RKL-nya sudah habis, harus mengikuti spesialisasi yang reguler 4 tahun. Jadi beruntung kan Bapak Ibu mengikuti hanya RKL saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih sesi kita sore ini. Kita kayaknya sudah diminta kembali lagi ke main room. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.